Halo Resti, Resti dengar suara saya kah? Oke, jadi kita mulai dulu ya perkuliahan hari ini sambil nunggu yang lainnya bergabung dan mungkin ada joinnya. Nanti setelah kuliah ini saya rekam, jadi nanti materi ini akan saya bisa share lewat WA. Jadi kalau yang suaranya putus-putus hari ini bisa lihat di WA nanti materi ini ya. Jadi hari ini kita kuliah temanya adalah fisiologi penglihatan dan tingkah laku ikan. Jadi kaitannya bagaimana sih tingkah tingkah laku ikan itu dilihat dari sisi penglihatannya. Atau bagaimana sih penglihatan itu mempengaruhi tingkah laku ikan di sini ya. Jadi gimana cara melihatnya, kemudian ikan dengan sistem penglihatan yang berbeda-beda pada setiap jenis ikannya. Jadi yang pertama adalah sebelum kita itu, oke, yang nggak bisa kamera apa-apa. Yang penting nanti ketika saya panggil, tolong respon aja ya, baik itu lewat chat ataupun baik lewat uh, suara, supaya menghemat kuota juga. Oke, jadi pendahuluannya adalah pertama, penglihatan kalau kita berbicara tentang tingkah laku ikan, kan kemarin kita sudah sampaikan bahwa tingkah laku ikan itu bermanfaat dalam dunia perikanan, khususnya ada tiga, yaitu dalam dunia perikanan tangkap, kemudian perikanan budidaya, dan juga dalam bidang konservasi. Jadi ketika kita bidang penglihatan, jadi definisi penglihatan itu adalah kaitannya erat dengan kemampuan penginderaan mata ikan. Jadi ikan itu dia tidak berbeda dengan manusia. Jadi dia ada yang full penglihatannya bagus, ada yang bisa membedakan warna, ada yang tidak bisa membedakan warna. Jadi tergantung daripada jenis ikannya. Jadi kalau kita lihat di sini, penglihatan ikan itu berhubungan erat dengan kemampuan penginderaan mata ikan yang memberikan hampir seluruh bagian dari lingkungan sekelilingnya. Jadi ikan juga mampu melihat sekelilingnya. Walaupun sebenarnya mata ikan itu ada di sebelah-sebelahan ya. Tapi dia mampu melihat dengan sekelilingnya. Kemudian jadi pada ikan itu udara sempit pada bagian sebelah belakang ikan yang tidak dapat dicakup, sama kayak manusia. Jadi manusia kan nggak bisa ngelihat ke belakang tuh. Ikan juga nggak bisa ngelihat ke belakang, dia hanya bisa ngelihat ke samping dan ke depannya. Dia nggak bisa ngelihat di bagian daripada belakangnya itu. Masih ingat kan operculum itu apa kan? Jadi operculum itu untuk tapis insangnya, jadi bagian dari belakang itu dia nggak bisa lihat semuanya, jadi dia terbatas. Tapi beberapa ikan dia ada yang memiliki penglihatan yang sangat baik sekali, sangat tinggi sekali, dan ada juga yang tidak memiliki penglihatan yang cukup baik. Tapi dia menggunakan indera lainnya untuk melakukan atau mengidentifikasi teman, musuh, ataupun mengidentifikasi makanannya. Jadi pada indera penglihatan ikan itu juga hampir sama seperti manusia. Jadi kemampuan melihat ikan itu juga dipengaruhi oleh keadaan sekelilingnya. Keadaan sekelilingnya itu kira-kira adalah bagaimana, itu kira-kira apa ya? Coba Putri, Putri Purwa, apa kira-kira yang mengaruhi keadaan sekelilingnya selain kemampuan mata ikan, keadaan lingkungannya? Halo Putri. Ya, kira-kira apa sih mempengaruhi penglihatan ikan selain mata dia atau indera penglihatannya dia sendiri dari faktor lingkungannya? Oke, mungkin air yang kurang bersih. Oke, masuk. Kemudian coba si Juan, Juan. Kira-kira menurut kamu Juan, apa sih yang mempengaruhi kemampuan melihat ikan itu selain inderanya dia sendiri dilihat dari faktor lingkungannya? Juan ada kah? Halo Juan. Juan, kalau tidak bisa lewat speaker, silakan di chat aja Juan. Jadi semua bisa melihat juga. Atau ada yang bisa menambahkan di sini, kira-kira ada yang bisa memberikan pendapatnya, silakan chat aja di sini. Kira-kira faktor lingkungan apa sih yang mempengaruhi penglihatan ikan? Oke, Juan, lebih kecerahan perairannya.
Oke, mantap Juan. Selain yang itu, siapa yang punya lagi pendapat sendiri? Oke, detasi tepu. Oke, kekeruhan, regista, adaptasi cahaya. Oke, kemudian kekeruhan. Oke, apalagi ada kira-kira responnya kira-kira kekontrasan atau warna, melani, kerapatan tumbuhan air, kedalaman, intensitas cahaya. Oke, jadi benar sekali. Jadi faktor lingkungan itu juga salah satu mempengaruhi daya adaptasi ikan terhadap penglihatannya. Jadi contohnya bagaimana faktor lingkungan itu misalnya ketika antara ikan yang aktif pada malam hari dan ketika pada siang hari. Jadi itu juga akan berbeda indera penglihatannya. Kemudian ketika kekeruhannya berubah atau warna perairannya berubah, itu juga akan mengaruhi indera penglihatannya. Karena setiap ikan mempunyai sensitivitasnya masing-masing, tergantung daripada masing-masing jenis ikan. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan langsung di chat ya, supaya saya lihat di sini. Jadi saya semacam penyiar radio hari ini jadinya. Kemudian lagi selanjutnya adalah yang ingin saya bahas adalah jadi kenapa sih penting kita mempelajari respon penglihatan ikan itu? Jadi kita mempelajari respon penglihatan ikan itu yang pertama. Kemudian juga bagaimana sih respon penglihatan hubungannya dengan faktor lingkungan, yaitu ketika kita belajar tentang penangkapan. Mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Dutwijo di sana ya. Jadi bagaimana penangkapan itu juga memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan aspek lingkungan itu dilihat dari juga tingkah laku ikannya. Nah, kenapa itu penting? Contohnya adalah ketika kita akan menangkap ikan yang khususnya karnivor tadi, jadi kita juga harus mengetahui apakah dia sensitif terhadap cahaya, apakah dia sensitif terhadap warna, atau apa yang memikat dia datang, indera penglihatannya dia untuk datang. Jadi ketika dia melihat langsung dia tertarik gitu. Tapi ketika ikan-ikan yang dia tidak memiliki indera penglihatan baik, percuma juga dikasih attract berupa atau daya tarik berupa misalnya umpan yang warna-warni, karena dia nggak tertarik. Contohnya ikan-ikan yang di laut dalam itu dia cenderung indera penglihatannya masih agak kurang sensitif dibandingkan dengan ikan-ikan di jenis pelagis, baik itu pelagis besar ataupun pelagis kecil. Jadi pada jadi laku ikan ini, khususnya indera penglihatan ini, bisa digunakan untuk mengarahkan ikan. Ada poin 2 di sini. Jadi pada metode penangkapan ikan itu respon ikan bisa diarahkan dengan dari indera penglihatannya. Jadi secara nggak sadar ikan itu digiring sama kayak jadi kalian digiring pelan-pelan untuk menuju satu tempat. Contohnya kayak cewek lah. Cewek ketika melihat ke matahari, ketika harganya 40.000 satu, mungkin tidak akan tertarik. Ketika nanti 80.000, khusus hari ini coret jadi 40.000, itu akan tarik tersendiri bagi kalian untuk datang untuk belanja. Nah, ikan juga kayak gitu. Jadi bagaimana kita menarik ikan secara tidak sadar, dia akan datang sendiri ke tempatnya. Tempat itu sehingga akan lebih mudah untuk ditangkap. Jadi secara umum penglihatan ini ketika kita belajar indera penglihatan ini kita bisa mempelajari bagaimana kita mempermudah untuk menangkap ikan. Itu juga yang terjadi ketika pada proses budidaya. Jadi proses budidaya kita juga ketika akan memberikan pakan kita juga melihat dulu bagaimana sih respon penglihatan ikan itu. Jadi respon penglihatan ikan itu nanti akan ada macam-macam. Terus dari respon penglihatan ikan itu kita bisa tahu kapan sih kita saat yang tepat untuk memberikan makan ikan. Terus jenis pakan apa yang diberikan ke ikan sehingga ikan bisa langsung merespon dari indera penglihatannya tersebut. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang mau bertanya, saya kasih waktu dulu. Oke, nggak ada yang bertanya. Oke, coba lanjut ke ya. Oke, bertanya Stefani masuk mau lewat itu juga.
Silakan. Stefan. Iya Pak, izin bertanya Pak. Ya, Saya ingin kalau misalnya dalam budidaya, memang sih nggak mungkin nggak terlalu berhubungan di sini. Tapi kalau eh, budidaya, kalau penglihatan itu bisa membantu nggak dalam metode apa? Kalau menangkap gitu, jadi kayak bisa dimanipulasi gitu penglihatannya Pak. oke. Ini pertanyaan dalam budidaya atau dalam penangkapan kira-kira tadi? Penangkapan Pak, penangkapan. Oh ya, jadi nanti saya akan di slide selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana kita bisa manipulasi. Jadi ikan itu sensitif juga khususnya pada pelagis yang tertarik dengan cahaya. Jadi ada beberapa cahaya spektrum cahaya yang dia akan menarik ikan untuk datang. Jadi tidak semua warna cahaya itu menarik ikan. Sama kayak kita, ketika kita melihat lampu merah, ketika kita melihat warna hijau akan lebih tertarik dibandingkan ketika melihat warna hijau pada lampu traffic light. Ikan juga kayak gitu. Oke, ada lagi selain Stephanie? Tidak bisa lewat audio, silakan di chat di sini ya. Saya juga mantau terus kok. Oke, sambil jalan. Nanti kalau mau bertanya langsung aja ya, izin bertanya atau gimana di chat aja. Silakan disampaikan. Penduluan mungkin sudah dapat ya di fisiologi eh, hewan air, yaitu bagaimana sistem penglihatan ikan. Saya nggak akan membahas itu lagi, karena itu sudah kalian dapatkan di fisiologi hewan air, bagaimana struktur sistem penglihatan pada ikan atau pada hewan. Jadi pada ikan itu dia memiliki retina. Jadi retina itu artinya dia akan memberikan refleksi pantulan daripada lingkungan sekitarnya. Nah, jadi dari struktur retina ini kita bisa mengetahui pola hidup ikan, terutama pola makan ikannya. Karena pada ikan itu, pada retina ikan itu umumnya terdiri atas dua tipe, yaitu tipe sel kerucut atau cone dan sel batang atau urut. Nah, dari sel kerucut dan sel batang inilah kita bisa menyimpulkan bagaimana si pola hidup ikan dan atau pola makan ikan sendiri itu. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana struktur retina daripada ikan tersebut. Nah, pada sel kerucut atau sel kun itu adalah sel yang aktif atau pada kondisi cukup cukup pada cahaya yang baik. Jadi batang akan bergerak pada cahaya yang baik. Kalau sel rod itu dia lebih pada cahaya yang kurang baik atau redup di sini. Nah, ini adalah indera penglihatan ikan atau faktor-faktor yang mempengaruhi sifat khas penglihatan ikan. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi sifat khas ikan. Yang pertama adalah jarak penglihatan. Jadi ikan sama juga seperti manusia, dia punya jarak penglihatan yang jelas. Yang bedanya adalah ketika jarak penglihatan ikan itu terganggu, ikan nggak bisa pakai kacamata. Jadi tidak bisa diperbaiki. Jadi tidak ada kacamata min atau plus. Jadi ketika sudah terganggu ya sudah, dia nggak akan bisa bergerak dengan baik. Artinya nggak bisa makan, nggak bisa mencari makan, nggak bisa mencari tempat. Ya, ya hidupnya akan terancam. Kemudian kisaran dari cakupan penglihatan, artinya kisaran dari cakupan penglihatan itu adalah seberapa besar luasan cakupan penglihatan yang bisa dia lihat. Contohnya kayak kita, kalau kita tidak bisa melihat lebih daripada 180 derajat di depan kita. Mungkin itu yang maksimal kita bisa lihat. Nah, pada ikan juga dia punya cakupan penglihatan. Jadi dia berapa derajat setiap ikan dia bisa melihat tergantung daripada tipe jenis ikan. Nah, kalau kita hanya 180 derajat sehingga kita tidak bisa melihat apa yang ada di belakang kita. Jadi itu pentingnya ketika naik motor kita melihat spion, bukan spionnya dihilangkan. Karena kita nggak bisa melihat ke belakang. Kemudian yang mempengaruhi sifat khas penglihatan ikan yang lainnya adalah warna yang jelas. Jadi seperti saya jelaskan tadi adalah ikan mempunyai sensitivitas masing-masing terhadap warna. Tapi kalau pada ikan laut dalam atau ikan-ikan demersal itu sensitivitas warnanya sangat kurang sekali.
Sehingga nanti pada pertemuan selanjutnya bagaimana ikan-ikan demersal itu dia bisa makan, dia akan mengandalkan indera penglihatan, bukan indera penglihatan, indera penciuman atau yang lainnya, karena sensitivitas warnanya sangat kurang. Pertanyaan saya adalah, kira-kira kenapa sih ikan demersal itu, atau ikan yang hidup dari perairan yang kira-kira tidak tembus cahaya matahari atau sinar matahari sangat kurang itu, dia memiliki indera penglihatan yang kurang baik? Siapa kira-kira yang bisa menjawab ya? Ada yang bisa? Kira-kira kenapa sih ikan-ikan laut dalam itu dia memiliki indera penglihatan dibandingkan dengan ikan-ikan di pelagis? Oke, Sintani, silakan Sintani. Hidupin speaker atau mau chat silakan. Izin menjawab, Pak. Jadi pertanyaannya itu kenapa ikan demersal memiliki indera yang kurang baik? Seperti yang tadi Bapak jelasin, kalau penglihatan ikan itu membutuhkan identitas cahaya, kecerahan, dan warna. Dan kita tahu bahwa ikan demersal itu hidup di dasar perairan yang identitas cahayanya kurang. Sehingga dengan faktor sinar matahari yang kurang, identitas cahaya yang kurang baik, dan karena tingkat kedalaman yang cukup dalam, sehingga ikan itu terganggu untuk melihat. Seperti itu, Pak. Oke, makasih Sintani. Ya, Ibnu Fajar, cahaya Pak. Oke, jadi benar. Jadi kenapa sih ikan demersal itu dia sensitivitas penglihatannya menjadi sangat kurang dibandingkan ikan pelagis? Yang pertama adalah, anggaplah kita ketika kita, oke Rian, Effendi. Rian nih Irfan ya? Oh ya. Ya, oke. Ya, Irfan, silakan masuk Irfan kalau mau bicara Irfan. Irfan mau bicara kah? Oke, audio saya putus-putus. Oke, nggak apa-apa, chat aja ya kalau audionya putus-putus. Oke, tadi ada Irfan, ada siapa namanya, Ibnu, ada Sintani. Ada yang lainnya bisa memberikan pendapatnya kira-kira selain cahaya? Oke, Miftahuddin, boleh silakan. Mau pakai speaker atau mau? Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Izin jawab. Jadi kalau menurut saya itu selain memang paling pentingnya itu cahaya, tapi seperti yang kita tahu bahwa warna itu ada dari pantulan cahaya. Jadi karena cahayanya nggak ada gitu, jadi dia nggak bisa ngelihat warna dengan jelas. Jadi nggak bisa membedakan apa objek yang bergerak itu atau yang lain-lainnya, karena untuk membedakan warna aja mereka sudah sulit karena kekurangan cahaya, gitu Pak. Oke, terima kasih Miftahuddin. Jadi benar juga yang disampaikan oleh Miftahuddin. Jadi karena cahaya itu adalah spektrum cahaya itu adalah dipantulkan. Jadi ada yang nanti warna magicku apa ya, lupa saya. Itulah pokoknya ya. Jadi ketika dia cahaya yang tidak ada, bagaimana dia bisa mengidentifikasi warna yang berbeda pada setiap warna. Mejiku Biniu, itu benar Mejiku Biniu Putri. Apa Mejiku Hibiniu? Oke, Rafita, makasih. Mejiku Hibiniu. Apa tuh? Apa sih kepanjangan Mejiku Hibiniu ya? Merah, jingga, kuning, hijau, nila, ungu. Oh. Nila itu warna apa ya? Seperti orange gitu Pak, orange agak kemerahan. Oke, terima kasih Yamil. Amil, Ajeng. Ajeng Pak. Ya, makasih Ajeng. Jadi itu tadi karena ya paling penting adalah kenapa sih ikan di demersal itu indera penglihatannya sangat kurang sehingga dia nggak bisa bedain warna, karena cahaya memang tidak, khususnya ikan-ikan demersal yang benar-benar pada hidup pada daerah yang cahayanya sangat tipis sekali. Jadi kayak kerapu misalnya, kalau kita mancing kerapu, si fisherman, ada fisherman di sini. Ada. Gimana caranya mancing kerapu, fisherman?
mancing kerapu, Pak. Ya. Ya, kita harus menggunakan umpan yang penglihatan kerapu itu kurang. Kita harus menggunakan umpan, misalnya umpan hidup yang memiliki aroma yang kuat gitu, Pak. Kamu pernah mancing kerapu nggak? Pernah sih. Gimana Tapi waktu itu? Coba ceritakan ke teman-temannya gimana. saya sih mancing kerapunya nggak ke kedalaman banget sih, Pak. Kedalamannya cuma 2-3 meter itu. Saya menggunakan pakai lure, Pak, pakai jig. Oh, pakai jig. Ya, Nah, jadi terus gimana? jadi kalau kerapu tuh biasanya sih juga pakai gini aja, Pak. Penglihatannya juga nggak terlalu gini sih, nggak terlalu jelek amat sih penglihatan, cuma dia bisa juga merespon ketika umpan kita bergerak tuh, dia bisa lihat juga sih, Pak. Kadang-kadang. Ya, Di ikan kerapu yang nggak terlalu dalam sih. oke. Nggak Di mana terlalu dalam. mancingnya itu? Enggak. Ya, Pak. Di mana mancingnya? Di Tanjung, Pak, Tanjung Benua. Oke, Tanjung Benua. Oke, ya, Tanjung Benua masih perairan yang tembus cahaya. Tapi benar yang Ya. disampaikan ya, ya, makasih ya enggak ya. Jadi benar yang disampaikan oleh jadi ketika dia mancing ikan kerapu itu jarak penglihatannya bukan jarak penglihatan, warnanya kurang bagus. Jadi ketika dia berada kerapu, khususnya kerapu yang misalnya di bawah 20 meter. Tapi ketika di Tanjung Benua tadi, kenapa dia bisa? Itu yang pertama adalah dia terganggu teritorialnya. Ingat kan, ikan demersal itu ikan yang soliter. Artinya soliter dia tidak berkelompok, hidup sendiri. Ketika sesuatu masuk ke tempatnya, dia melihat setempat, dia akan langsung bisa dua menyerangnya. Yang pertama yang melihat itu bahwa itu makanan. Yang kedua adalah melihat bahwa itu organisme lain atau ikan lain yang mengganggu daerah teritorialnya. Jadi itu warna, faktor yang mengaruhi sifat khas penglihatan ikan, warna salah satunya. Jadi bagaimana nanti warna dalam dimanfaatkan dalam dunia penangkapan. Kemudian kekontrasan. Kira-kira apa sih kekontrasan itu ya? Ada yang bisa memberikan saya atau punya Permisi, izin menjawab. Siapa ini? Silakan. Menjawab, Ajeng. Oke, Ajeng. Kekontrasan itu adalah tingkat cahaya yang masuk. Apakah itu tingkatannya dia berada sangat gelap ataupun sangat terang. Jadi tingkat kekontrasan adalah kecerahan yang berada pada suatu perairan. Oke. Jadi sama kayak di manusia ya. Ada lagi yang lainnya selain Ajeng? Ada yang menyampaikan pendapatnya? Atau di chat aja juga? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Maksud kontras itu yaitu seperti perpaduan antara kegelapan dengan keterangan, dari mana perpaduan ini membentuk suatu kontras sehingga menghasilkan warna perpaduan, ya, di mana warna perpaduan ini dapat di sifat terang, ada di sifat gelap juga. Terima kasih. Oke, makasih Desti. Ada yang lain? Makasih Murah. Ada yang lain lagi selain Murah sama Ajeng yang bisa menyampaikan pendapatnya? Gini bisa nggak ya? Yova masih ada di sini kah? Makasih Irfan. Yova ada kan di sini kah? Kalau belum ada respon Yova. Oke. Yova sudah respon, penglihatannya jelas Pak. Oke. Gini. Mbak Mampus ada di sini kah? Kira-kira apa pendapat Mampus? Tulis.
Oke, apa kira-kira Felis? Ada apa? Oke, kalau mau ngomong silakan ngomong pakai speaker, Felis. Silakan chat. Jadi tadi ada jarak penglihatan, kisaran dari penglihatan yaitu adalah kira-kira berapa persen sih atau berapa luas sih penglihatannya, bukan jarak, di sini ada berapa luas sih cakupan yang bisa dilihat. Kemudian warna artinya bagaimana ikan itu membedakan jenis warnanya, kekontrasan itu adalah bagaimana kira-kira. Oke, jadi kekontrasan itu hubungannya dengan cahaya. Jadi sama ketika kalian menggunakan mikroskop di sana. Jadi tentu kalau ketika menggunakan mikroskop, ketika menggunakan lampunya, lampu atau sumber cahaya, tentu ada yang suka terang sekali, ada yang tidak suka terang. Jadi ikan juga sama seperti itu, ada yang nyaman dengan warna terang, ada yang kurang nyaman dengan warna terang. Jadi faktor mengenai sifat khas penglihatan ikan itu karena kemampuan daripada retina ikan itu untuk mendapatkan untuk menerima cahaya. Kemudian yang kelima adalah faktor yang mengaruhi sifat khas penglihatan ikan adalah kemampuan. Jadi bagaimana ikan itu mampu memberikan objek yang bergerak tadi seperti yang dicontohkan oleh si Mas Fisherman waktu dia mancing nangkap kerapu. Oke, bagaimana sih kita metodenya ketika kita menganalisis penglihatan ikan? Jadi ini penting seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kita mengetahui bagaimana sih respon penglihatan ikan itu dari dua jenis organnya yang terdapat pada retina, dua jenis sel. Masih ingat sel apa aja yang ada terdapat pada retina yang pengaruhi yang bisa kita gunakan untuk analisis penglihatan ikan? Siapa masih ingat sel apa aja tadi? Oke, Juan Aldo, sel batang kerucut. Oke, benar, sel batang dan kerucut. Nama lainnya nama lainnya sel batang dan sel kerucut ada yang ingat? Kondandrot, Pak. Siapa ini ya? Enggak, Pak. Nah, Kohn dan Roth. Jadi itu yang kita bisa melakukan analisis untuk mengetahui bagaimana penglihatan ikan tersebut. Jadi ada dua metode analisis yang biasa digunakan. Yang pertama adalah metode histologi. Jadi metode histologi itu mengetahui ketajaman penglihatan ikan, arah pandang ikan atau sumbu penglihatannya tadi. Jadi seberapa coveragenya atau cakupannya, kemudian jarak maksimum ikannya, kemampuan membedakan warna ikan dan adaptasi gelap terang atau kontras tadi. Hal ini bisa dilakukan ketika kita melakukan histologi terhadap sel cone dan root dari retina ikan itu tadi. Jadi dari sel cone and root tadi pada retina ikan kita bisa mendapatkan gambaran seberapa tajam si penglihatan ikan, kemudian seberapa besar si coverage jangkauan arah pandang ikannya, kemudian jarak pandang maksimumnya, kemudian kemampuan membedakan warnanya dan adaptasi gelap terangnya. Nah, untuk dengan analisis histologi itu bisa ditambahkan juga atau diperjelas lagi analisisnya dengan melakukan analisis metode tingkah laku ikan. Jadi dengan metode tingkah laku ikan itu artinya ikan dilatih atau dilihat responnya terhadap sesuatu hal yang kita berikan. Jadi ketika kita memberikan elektrofisiologi artinya misalnya kita memberikan warna terang sekali, gimana sih kita kira respon ikannya, dia nyaman atau enggak. Kemudian ketika diberikan kondisi cahaya redup sekali, gimana sih respon ikannya, sehingga kita bisa tahu ikan itu kayak gimana tingkah lakunya ketika pada cahaya-cahaya yang berbeda, intensitas cahaya yang berbeda. Kemudian ketika diberi warna yang berbeda, oh dia tertarik lebih warna apa sih, atau dia tidak tertarik dengan warna apa. Kemudian ketika untuk melihat ketajaman penglihatan ikan bisa misalnya diberikan umpan yang bergerak dari jarak yang berbeda, sehingga efektivitasnya umpannya itu sebenarnya pada jarak berapa, sehingga ikan masih bisa melihat itu, dilihat dari ketajaman mata ikan. Pertanyaan saya adalah ketika kita mengetahui respon itu, apa fungsinya dalam perikanan budidaya? Ada yang bisa memberikan masukannya atau bisa memberikan ininya pendapatnya?
Oke, Miftahudin, silakan. Kalau pengaruh penglihatan di perikanan budidaya itu menurut saya itu untuk ini Pak, untuk pakan gitu kan secara tidak langsung ikan itu pasti tidak hanya mencium saja gitu bau dari pakan itu, tapi juga melihat di mana adanya pakan tersebut dan juga eh, warna dari pakan itu juga mempengaruhi Pak. Oke, terima kasih Miftahudin. Jadi Miftahudin ke pakan, kemudian ada food habitnya. Oke, kemudian mencari makanan. Oke, kemudian mencari orang Rohman untuk kedalaman kolam. Ada yang lain lagi kira-kira? Kan ketika kita ingin tahu respon ikan, kita coba uji coba ikan. Seberapa penting sih hasil uji coba itu untuk kita misalnya dalam proses budidaya? Putri Pardede, adakah Putri Pardede? Kira-kira Putri Pardede? Putri Pardede masihkah di sini? Oke, penguruh cahaya lampu Pak. Oke, pakan. Dian Karisma Ginting. Oke, satu kasus lagi. Ya. Misalnya, kita punya studi kasus, kita punya satu spesies ikan, spesies A lah. Spesies A itu belum pernah dibudidayakan sebelumnya. Kira-kira dengan mengetahui respon penglihatan ikan, apa yang kita bisa lakukan? Kita memindahkan ikan itu dari alam liar ke dalam kolam. Ketika kita mencoba untuk memindahkannya pertama kali ikan tersebut dari alam ke kolam. Kita mengetahui respon penglihatan ikan dari 5 aspek tadi. Oke, Weni, ikan dan maka untuk pemilihan jaring. Ini untuk penangkapan ya. Kira-kira kalau untuk studi kasus saya di perikanan budidaya, bagaimana itu? Ketika kita mencoba membudidayakan spesies A yang belum pernah dibudidayakan ke dalam kolam. Oke, nah ini penting menyesuaikan dengan habitat aslinya Pak. Oke, bisa diperjelas lagi maksudnya gimana Dian, Karisma? Oke, izin menjawab Pak. Irfan, waktu yang tepat untuk memindahkan ikan. Iya, ada lagi yang lainnya? Data dia untuk mengetahui dia masuk nokturnal atau bukan, kemudian mega untuk menyesuaikan diri pada lingkungan baru. Oke, mengetahui kebiasaan makan ikan yang bisa diaktif pada malam hari. Oke, Putri Nenggolang. Ada lagi yang lainnya? Memenuhi kebutuhan ikan seperti habitat sebelumnya. Oke, kanibal atau tidak? Nah, ya, Rafita. Menyesuaikan lingkungannya. Oke, jadi sama kayak manusia. Jadi ketika kita dipindahkan dari rumah kita ke asrama, misalnya kita di rumah itu biasa tidur dengan kondisi tertutup. Dan ketika kita pindah di asrama dengan teman satu kamar, biasa dia tidur dengan pada lampu menyala. Tentu kita tidak akan nyaman kan. Itu yang pertama. Ikan juga seperti itu. Jadi dari alam liarnya pertama kali ke kolam. Jadi kita harus tahu dia sebelum kita ngasih makan dia hidup di tempat yang kayak gimana sih habitatnya, sama seperti Dian Karisma bilang tadi, habitatnya yang pertama adalah kalau dari respon penglihatan, apakah dia nyaman pada habitat yang terang
redup ataukah gelap. Kenapa itu penting? Karena ketika biasanya hidup pada habitat yang redup dan kita membuat dia di dalam dia pada habitat yang redup cahaya, kemudian kita pindahkan di kolam dengan cahaya yang sangat terang, dia akan langsung stres. Dan ketika dia akan langsung stres, tentu dia nggak akan makan, sistem imunnya turun, dia akan sakit dan tidak bisa bertahan. Jadi itu pentingnya bagaimana kita mengetahui respon ikan terhadap suatu objek elektrofisiologi di dalamnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan Sinandi. Izin bertanya, Pak, adakah faktor-faktor internal yang dapat mengganggu penglihatan ikan itu sendiri, Pak? Faktor internal, oke, ada. Faktor internal sendiri sama seperti manusia. Jadi pada ikan dia juga faktor internal. Yang pertama adalah gen bawaan ikannya itu sendiri. Jadi sama kayak kita. Kalau di manusia misalnya adalah buta warna. Tidak semua manusia buta warna. Tetapi ada dia cacat yang buta warna. Kemudian min plus itu juga. Tapi secara garis besar tidak akan berbeda jauh. Tapi ada kemungkinan di antara spesies ikan yang sama dia mempunyai kelemahan indera penglihatan. Karena itu tadi sama seperti manusia, dia bisa saja mempunyai kelemahan sendiri akibat dari retina sel kon atau sel rootnya tidak normal, tidak normal pada ikan lainnya atau tidak normal pada spesiesnya dia, khusus pada jenisnya dia itu. Oke, ada yang lain lagi bertanya selain Sintani? Silakan. Oke, ini adalah metode analisis ikan. Jadi metode analisis ikan yang umum digunakan biasanya untuk menganalisis ketajaman penglihatan ikan adalah metode histologi. Histologi adalah membedah ya. Jadi histologi untuk mengetahui sel cone and root dari retina matanya tadi. Jadi metode ini kelebihannya adalah hasil analisis dan waktu analisis yang lebih singkat. Jadi tanpa melihat tingkah laku ikannya kita bisa mendeskripsikan bagaimana sih respon penglihatan ikan itu, dan akurasi yang cukup tinggi. Tapi metode ini juga harus ada validasinya, karena divalidasi dengan menggunakan metode tingkah laku ikan tadi. Jadi ini hanya mengetahui bagaimana struktur daripada sel-sel di retina ikannya. Dari struktur itu bisa diambil kesimpulan bagaimana sih analisis dari penglihatan ikan yang sedang kita bedah tadi. Setelah kita tahu analisisnya, kita coba divalidasi lagi dengan melihat responnya dalam analisis tingkah laku ikannya tadi dengan electrofishing tadi. Sorry. Oke, ini kerajaman penglihatan ikan. Jadi ketajaman penglihatan ikan yang pertama berpengaruh dari diameter lensa dan kepadatan sel kon. Jadi diameter lensa ikan. Jadi pernah melihat ikan kan, yang ikan yang matanya sangat besar sekali dengan ikan yang matanya kecil. Jadi itu akan mempengaruhi bagaimana ketajaman penglihatannya. Kemudian yang kedua adalah kepadatan sel kon. Jadi sel kon, sel yang terdapat pada retina tersebut, semakin dia padat akan semakin meningkat pertumbuhan lensa mata ikannya. Jadi akan juga semakin meningkat juga kemampuan sel konnya dia lebih sedikit, itu juga akan respon penglihatannya akan lebih rendah. Mata ikan juga akan berkembang tergantung dari fase hidupnya. Jadi sama seperti kita, ketika bayi baru lahir tentu juga akan bisa melihat dengan baik. Jadi semakin dewasa juga akan semakin baik lagi penglihatannya. Nanti setelah masa misalnya pada saat umur 40 pada ikan misalnya fase puncaknya, kemudian kurva yang menurun, respon penglihatan juga akan semakin menurun. Sama seperti manusia lah. Ketika sudah lebih umur dari 40, mulai memakai kacamata min plus atau silinder untuk memperbaiki respon penglihatannya.
Oke, ada pertanyaan lagi sampai di sini? Jadi ini struktur dan fungsi retina ikan. Jadi sel dengan adanya cahaya dan sel rod berhubungan dengan kondisi gelap. Jadi pada saat cahaya maka sel kon yang akan lebih aktif bergerak pada limiting membrannya. Kemudian pada saat kondisi gelap sebaliknya sel konnya dia digantikan oleh sel rod. Jadi itu fungsinya sel kon dan sel rod pada saat ada cahaya ataupun pada saat tidak ada cahaya atau cahaya yang kurang. Lihat gimana? Oke, Amel, izin bertanya. Pada penglihatan ikan yang menyebabkan kenyatatan pada mata ikan namun tidak diturunkan oleh gen? Ada. Jadi ada beberapa penyakit yang saya ketahui yang menyebabkan bagaimana penglihatan itu berkurang. Contoh yang pertama adalah selaput lendir pada mata ikan. Jadi bisa dilihat di Google nanti selaput lendir pada mata ikan yang disebabkan oleh bakteri. Jadi itu akan menyebabkan ikan melihatnya kurang jelas karena retina ikan tertutup oleh lendir. Yang kedua adalah namanya pop eye. Jadi bisa di-search di sini di Google pop eye. Jadi pop eye itulah penyakit ikan yang disebabkan oleh infeksi bakteri patogen yang menyebabkan mata ikan itu membesar, keluar. Jadi dia kayak ikan koki, mas koki itu yang matanya besar, tapi sebenarnya dia bukan spesies yang punya mata besar. Jadi misalnya pada saat tertentu dia akan membesar mata itu. Nah, ketika membesar itu tentu akan menyebabkan kecacatan dan penurunan respon penglihatan. Jadi bisa dilihat di search di Google. Sayangnya saya tidak bisa air di sana, jadi bisa kelihatan bahwa matanya akan sangat membesar sekali. Dan jika itu tidak diobati, nanti akan menyebabkan indera penglihatannya akan rusak di sana. Oke, ada yang pertanyaan lain selain Amalia? Yakin tadi? Izin bertanya, Pak. Mungkin nggak kalau misalnya salah satu sel itu mengalami tidak berfungsi, misalnya sel kon itu yang tidak berfungsi, tapi sel rodnya yang berfungsi. Terima kasih. Mungkin saja. Ya, itu tadi. Ketika dia, pertama adalah sel kon itu tidak berfungsi ketika dia mulai terserang oleh penyakit tadi. Ketika pop eye tadi, coba di-search di pop eye itu, dia akan membesar dan dia akan menginfeksi retina mata. Sehingga sel konnya juga akan tidak berfungsi di sana. Biasanya sih, kedua sel tersebut akan terinfeksi ketika kena bakteri. Oke, Dian Karisma, silakan. Kalau mau diketik sambil saya masih melanjutkan pertanyaan daripada Kintani Jaya, tapi dari sel itu tidak berfungsi jarang, kecuali dia ada gen bawaan turunan yang menyebabkan dia kecacatan di sana. Gimana Kintani? Siap, sudah Pak. Terima kasih. Terima kasih Kintani. Oke, Dian Karisma. Oke, apakah ada metode untuk pengobatan penglihatan ikan? Oke, ada. Jadi kita harus tahu dulu. Kalau dia itu ikan itu penglihatannya terganggu akibat apa? Apakah serangan dari penyakit kah? Kalau serangan dari penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri, tentu kita harus melakukan karantina. Sama kayak kita sekarang lah. Kita lagi karantina self-isolating. Jadi mengkarantina supaya tidak tertular yang lain. Karena biasanya ketika terjadi kejadian pop eye ini, yang lainnya juga sudah terinfeksi. Tetapi belum menunjukkan gejala simptom seperti membesarnya mata. Nah, itu harus bisa segera ditanggulangi. Caranya tanggulangi adalah mengurangi bakteri patogen tadi atau membunuh bakteri patogen tadi, dan perlahan-lahan setelah bakteri itu mati juga dia akan mengecil sendirinya. Biasanya itu yang terjadi pada pop eye. Oke, ini sumbu penglihatan nanti bisa dibaca sendiri ya, karena waktu kita terbatas. Saya sampai jam berapa sini? Udah jam 9.30, udah hampir 1 jam ternyata. Jadi sumbu penglihatan ikan itu ada sumbu investigasi untuk mengetahui kebiasaan ikan dalam makanan atau objek. Sumbu penglihatan ikan diperoleh sel konjak, bagian dari retina,
ikan diketahui dengan menarik retina memiliki nilai kepadatan sel kon. Jadi sumber penglihatan ikan ini bisa diketahui dari mengetahui sel kon yang tadi tersebut, kepadatan, kemudian jarak sel kon yang tadi kepada retina ikan. Jadi ketika laptop saya jatuh. Oke, ini adalah bagaimana kita mengetahui sumbunya. Jadi ikan itu contohnya di sini adalah gambar E tadi itu. Ini adalah sel konnya pada gambar B-nya. Nah, akan berakibat seperti apa sih ketika sel konnya seperti ini? Akibatnya adalah angle-nya dia akan menjadi sangat lebih luas dibandingkan yang C. Nah, yang pada yang C dia sudutnya penglihatannya hanya kecil sekali di sini. Jadi dia bergeraknya, matanya harus noleh ke kanan ke kiri untuk melihat lingkungan sekelilingnya. Jadi dia tergantung daripada respon daripada sel konnya di sana. Jadi dia bisa melihat hal tersebut. Jadi berarti ikannya akan meneruskan objeknya, kemudian diteruskan sel kon sehingga akan mengetahui berapa sudut pandang yang bisa dia terima saat ini. Ada pertanyaan untuk gambar ini? Lanjut lagi ya. Ini jarak pandang maksimum. Jadi maksimum itu definisinya apa sih? Jarak pandang maksimum ikan itulah kemampuan ikan untuk objek benda secara jelas pada jarak tertentu. Jadi sama kayak kita. Jadi kita punya limited daripada jaraknya dia untuk melihatnya. Nah, kemampuan ini digunakan penerapannya adalah salah satunya adalah untuk kemungkinan ikan meloloskan diri dari suatu alat tangkap yang sedang. Kenapa itu penting? Karena semakin tajam penglihatannya, dia akan merasa ketika melihat suatu objek alat tangkap yang datang itu merupakan suatu ancaman buat dia. Sehingga kita harus penting seberapa tahu sih tajam sih sistem penglihatan. Jadi ketika kita mengetahui sistem penglihatannya, oke, Rafita, apakah ikan mengalami kecacatan buta sebelah juga mempengaruhi gerakan ikan? Pasti, karena dia tidak bisa bagian sebelahnya. Nah, ketika bicara ikan, bedanya mata ikan dengan mata manusia adalah mata manusia terletak di depan, sedangkan mata ikan terletak walaupun di depan, dia di bagian samping kanan. Sehingga ketika setelah satu mata ikan cacat, tentu dia nggak akan bisa melihat bagian sebelah mata ikan itu cacat. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana gerakannya dia. Sehingga dia mungkin aja bisa menabrak menabrak bagian yang tidak terlihat di sana tadi. Jadi akan mempengaruhi gerakan ikan itu sendiri. Jadi coba dilihat kalau ikan yang kalau kalian bisa search di YouTube ikan itu kayak gimana sih, cenderung ikan-ikan yang mengalami cacat mata atau sedang sakit di matanya cenderung dia tidak akan bergerak aktif. Kenapa dia tidak bergerak aktif? Karena dia merasa tidak nyaman ketika bergerak. Apakah dia akan terancam ataukah dia aman? Lebih baik dia diam saja di sana. Jadi dia juga punya takut, samalah ketika kita mata kita sakit, tentu kita nggak akan nyaman kemana-mana jalan kan. Itu juga yang terjadi pada ikan. Nah, jarak pandang maksimum ikan akan seiring bertambah ketika perbedaan ukuran panjang tubuhnya, karena mata ikan dia bertumbuh juga, jadi itu akan mempengaruhi daripada jarak pandang maksimum ikannya. Oke, jadi adaptasi terhadap cahaya. Jadi ikan itu memiliki kemampuan beradaptasi terhadap cahaya yang masuk pada retina makannya. Oke, izin bertanya Pak, jarak pandang maksimum ikan itu berpengaruh nggak dengan ukuran panjang tubuh? Oke, berpengaruh sekali. Jadi semakin jarak pandang itu, semakin panjang tubuh itu didefinisikan sebagai pertumbuhan ikan kan. Jadi ketika ikan itu masih kecil, untuk ukuran panjang tubuhnya pendek. Nah, ketika dia pendek, dia dikategorikan dalam fase apa? Sama seperti manusia. Bagaimana perbedaan tingkat jarak pandang bayi dengan orang dewasa. Kemudian bagaimana itu akan berbeda. Jadi pada ikan juga berlaku hal yang sama ya. Nah, pertanyaan saya sekarang terhadap adaptasi terhadap cahaya, masih ingat gak
fototaksis positif dan apa itu fototaksis negatif. Siapa yang bisa? Foto izin menjawab, Pak. Iya, siapa ini ya? Saya Oktria. Oke, Okria. Kalau fototaksis positif itu yang mendekati cahaya, memerlukan cahaya. Kalau yang fototaksis positif itu memerlukan cahaya, fototaksis negatif itu tidak memerlukan cahaya. Oke, memerlukan cahaya dan tidak memerlukan cahaya. Makasih. Siapa? Okria tadi ya? Iya, Pak. Oke, makasih Okria. Rian, menyukai cahaya, kalau negatif menjauhi cahaya. Oke, yang lainnya lagi? Ada yang lain lagi? Izin menjawab Pak, saya Ledia. Oke, Ledia. Jadi fototaksis positif itu mendekati rangsangan cahaya, sedangkan negatif itu menjauhi rangsangan cahaya. Oke, makasih Ledia. Ya Pak. Sama dengan Irfan. Boleh bisa jawab dengan Irfan. Besok kalau ujian sama dengan Irfan, aku coret jawabanmu itu. Walaupun jawaban sama, pasti kan punya cara mendeskripsikan yang berbeda-beda. Pasti menjauhi cahaya. Oke. Ada di sini Sherina? Ada, Pak. Gimana? Kalau kamu Sherina? Halo? Ini ada yang keluar masuk ya dari tadi ya? Slide saya masih kelihatan kah? Saya nggak kelihatan slide-nya, Pak. Saya juga tidak kelihatan, Pak. Saya juga nggak muncul Pak slide-nya. Saya juga nggak muncul, Pak. Slide-nya sekarang lagi? Udah, Pak. Sudah Pak. Tadi kayaknya oke kalau slide-nya. Bob. Oke. Udah kelihatan semua ya slide saya kan? Udah nggak muka saya lagi kan? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke. Jadi tadi sudah jelas ya fototaksis positif sama negatif. Fototaksis positif itu artinya ikan yang bukan memerlukan cahaya. Ikan tidak memerlukan cahaya, tapi ikan yang dia menyenangi cahaya. Jadi tertarik atas sumber cahaya. Jadi ketika ada cahaya dia akan mendekati sumber tersebut. Kemudian fototaksis negatif artinya dia tidak terlalu suka terhadap cahaya, tidak menyukai cahaya, sehingga dia tidak nyaman ketika ada cahaya di sekitarnya dia. Itu yang dimaksud dengan fototaksis negatif dan positif tadi. Kemudian adaptasi terhadap cahaya artinya ikan memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap cahaya yang masuk pada retina matanya. Kemudian kemampuan tersebut meliputi kemampuan untuk membedakan warna atau panjang gelombang yang diterima. Jadi cahaya itu sama yang dijelaskan sama Miftahuddin tadi, bahwa cahaya itu punya spektrum warna yang berbeda-beda. Nah, ikan juga merespon itu. Spektrum mana yang menurut dia nyaman dan bisa diterima oleh dia. Nah, masing-masing spesies ikan itu memiliki sensitivitas terhadap cahaya yang berbeda hubungannya dengan proses adaptasi terhadap cahaya. Selain fototaksis negatif dan positif tadi itu tadi. Ada yang juga
dia punya sensitivitas sendiri terhadap cahaya, terhadap warna. Nah, untuk mengatur indeks adaptasi ikan, taksis positif diperlukan pengamatan posisi sel kon fotoreseptor retinar mata ikan. Ini tentu dari pengamatan histologi. Jadi analisis histologinya. Jadi bagaimana sih mengetahui posisi sel kon reseptornya ketika dia warna ikan yang warna cahaya yang berbeda. Jadi tiap ukuran panjang tubuh dari masing-masing spesies ikan memiliki indeks adaptasi cahaya yang berbeda. Jadi itu penting kita mempelajari cahaya karena ukuran ikan ternyata juga punya sensitivitas yang berbeda atau warna yang berbeda. Jadi walaupun spesies yang sama, ketika dia masuk fase ukuran yang berbeda, dia punya sensitivitas terhadap warna dan cahaya yang berbeda juga. Yang kelihatan. Oke, Miftahudin, silakan bertanya Miftahudin. Terima kasih Pak atas waktunya. Tadi sebelum kejutan pengen nanya, kalau misalkan tadi kan Bapak bilang pertumbuhan itu mempengaruhi penglihatan ikan juga ya Pak. Ya. Kalau misalkan di ikan itu sama nggak manusia juga? Misalkan dia kan rata-rata orang kalau misalkan manusia itu semakin tua penglihatannya semakin kabur. Apakah di ikan juga berpengaruh gitu Pak? Atau mungkin nggak cuman umur aja, misalkan kayak bobot tubuh atau semakin besar ikan itu semakin berpengaruh juga Pak? Gitu Pak. Terima kasih. Oke. Jadi di sini yang dimaksud kenapa digunakan panjang? Karena panjang itu indikator pertumbuhan. Jadi selain panjang juga bisa digunakan bobot sebenarnya sebagai indikator pertumbuhan. Tapi biasanya yang lebih dominan adalah panjang. Karena bobot itu pada umur yang berumur sama bobotnya bisa berbeda. Tapi kalau pada panjang biasanya rata-rata sih pada umur yang sama panjangnya relatif sama. Sama seperti manusia lah. Nah, bagaimana respon penglihatannya? Tentu, jadi dia sama seperti manusia, jadi ada kurva pertumbuhannya. Jadi ketika pada waktu bayi atau pada waktu larva, mungkin dia nggak akan bisa melihat apa-apa, terbatas. Kemudian dia mulai naik sampai di fase dia di mana titik puncaknya, di situ adalah penglihatan terbaik dia dan akan menurun seiring dengan umurnya dia di sana. Itu juga yang terjadi pada ikan. Tapi bedanya ikan ketika dia mengalami penurunan respon penglihatan. Jadi dia nggak bisa pakai kacamata di sana. Jadi dia hanya bisa memaklumi keadaannya. Iya, Pak. Masih kelihatan mukanya Udin kah? Apa sudah kelihatan? Oke. Nanti kamu chat pribadi sama Udin lagi. Ini, jadi bagaimana sih respon penglihatan ikan, pemanfaatan respon penglihatan ikan itu? Jadi kalau kita melihat diagram ini, jadi ini khususnya pada perikanan tangkap ya. Jadi perikanan tangkap itu adalah salah satu perikanan yang benar-benar berpatokan pada teknologi. Kalau zaman dulu mungkin orang nangkep ikan cuma pakai pancing standar. Kemudian umpan pun juga dia akan berubah-ubah disesuaikan dengan teknologi. Jadi dalam perikanan tangkap teknologi itu berkembang pesat. Jadi ada alat tangkap, kemudian ada alat bantu yang didefinisikan dalam perikanan tangkap. Kira-kira apa bedanya alat tangkap dan alat bantu ya? Sudah dapat di Patuk Hijau kalau nggak salah ya. Sudah ngambil ini manajemen perikanan tangkap. Izin menjawab. Ya, siapa ini? Ajeng. Ajeng, oke Ajeng. Kalau alat tangkap itu alat yang memang digunakan untuk bantu itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah proses penangkapan. Yang artinya alat ini tuh hanya sampingan, tidak benar-benar digunakan. Misalnya tuh kayak misalkan di kapal Pursen tuh ada kayak tuasnya itu, Pak. Oke, makasih Ajeng. Yang lainnya, kira-kira apa sih bedanya? Oke, kalau alat bantu hanya mendukung efektivitas penggunaan alat tangkapnya. Oke, makasih Serina. Yang lainnya, selain Serina dan Ajeng, ada yang punya pendapat beda? Apa sih ini maksud dengan alat tangkap dan alat bantu? Bagi penangkapan ikan.
lagi Pak. Eh, Jadi kalau menurut saya itu alat tangkap itu alat yang digunakan untuk menangkap ikannya gitu sesuai dengan jenis ikannya. Misalkan ketika kita menggunakan alat tangkap pursin yang disebut alat tangkapnya jaring, kemudian ketika longline gitu alat tangkapnya pancing. Tapi untuk alat bantunya itu seperti misalkan ketika alat tangkap longline itu ada seperti line hauler dan yang lain dan lain sebagainya. Kemudian untuk misalkan pada pursin itu ada seperti untuk penariknya itu dan lainnya juga Pak. Terima kasih. Miftah. Jadi definisinya alat tangkap dan alat bantu. Di sini alat tangkap itu adalah alat operasional utama yang digunakan untuk menangkap ikan. Contohnya gill net, kemudian pancing, tonda, dan lain-lain. Nah, alat bantu itulah salah satu alat yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada alat tangkap supaya bisa beroperasional dengan lebih maksimal. Contohnya kalau pursen, alat bantunya apa ya kira-kira ya? Yang bisa membantu si pursen ini untuk menangkap ikan lebih banyak. Di sini definisi alat bantu. Bagaimana alat itu bisa membantu operasional alat tangkap untuk mendapatkan ikan lebih banyak lagi. Kira-kira contoh kasusnya pursen. Pursen alat tangkapnya adalah jaring pukat cincin itu tadi. Alat bantunya apa? Sehingga jaring pukat cincin ini bisa beroperasional maksimum. Dia bisa mendapatkan ikan lebih banyak lagi. Oke, Regista, rumpon dan alat. Oke, rumpon Pak. Oke. Oke, alat bantunya. Selain rumpon, rumpon itu digunakan juga untuk menangkap ikan. Adalah alat bantu untuk ikan. Pada pursen adalah lampu tembak tadi. Jadi alat bantu itu bisa adalah yang membantu dalam proses penangkap pursen, misalnya adalah rumpon dan cahaya. Jadi itu atraktifnya sehingga si pursen ini bisa menangkap ikan lebih banyak lagi. Nah, di sini contohnya adalah dalam bagian inilah pemanfaatan. Jadi teknologinya bagaimana alat bantu dan alat tangkap ini dimanfaatkan untuk menangkap sumber daya ikan. Contohnya adalah ketika alat bantunya cahaya. Cahaya itu radio. Ini Manurung bisa dijelaskan bagaimana radio itu bisa berfungsi sebagai alat bantu? Oke, di lain mungkin Pak. Oke, Miftahudin. Oke. Jadi sambil nunggu si Benny bisa diketik kira bagaimana sih pemanfaatan radio sebagai alat bantu penangkapan ikan? Oke, contohnya tadi yang di sini adalah pemanfaatan, misalnya di sini cahaya. Cahaya jadi ketika kita teknologi cahaya, kita harus tahu juga respon ikan terhadap cahayanya. Jadi lihat dari sifat fototaksis tadi, positif, negatif kah. Jadi ketika kita menggunakan alat bantu cahaya, tentu kita hanya bisa menggunakan alat bantu cahaya ini pada ikan-ikan pelagis. Ikan-ikan pelagis, ikan-ikan yang ada di permukaan, yang cenderung menyukai cahaya atau aktif ketika ada cahaya, baik itu cahaya matahari ataupun cahaya apapun itu. Kemudian itu dilihat dari mata ikannya dan proses, jadi fototaksis itu dilihat dari kondisi mata ikannya, kemudian proses adaptasi mata ikan terhadap cahaya yang dilihat dari retina mata ikan dan cone indeksnya, jadi daripada sel kerucutnya atau sel konnya. Jadi ini yang digunakan dalam proses metode histologi tadi. Jadi retina mata ikan dibedah, dilihat sel konnya, kemudian dihitung menggunakan indeks konnya, sehingga akan menghasilkan respon ikan terhadap stimuli cahaya. Kemudian tingkah laku ikan terhadap cahaya. Jadi bagaimana sih respon ikannya ketika diberikan cahaya, kemudian tingkah laku ikan terhadap cahayanya, sehingga bisa digunakan teknologi cahaya, yaitu permukaan. Contohnya di sini, kemudian lampu bawah air. Jadi ada lampu permukaan, lampu sorot tadi. Lampu sorot artinya disorot di atas permukaan sehingga ikan bisa naik ke permukaan. Kemudian lampu bawah air. Selain itu juga ada lampu bawah air. Lampu bawah air artinya
dia membenarkan cahaya yang disukai oleh ikan, warna biasanya. Biasanya lampu bawah air ini bukan lampu seperti lampu sorot, tapi lampu yang berwarna. Tapi bukan juga lampu disco. Hanya satu jenis warna lampu di sini. Biasanya adalah hijau. Tergantung daripada jenis ikan yang ingin ditangkap. Karena respon ikan terhadap warna beda-beda tadi seperti di awal. Jadi di sini bisa menggunakan, jadi akhirnya bisa tahu lampu permukaan, lampu bawah air yang cocok untuk menangkap ikan itu kayak gimana sih. Apakah lampu permukaan lebih efektif untuk sebagai alat bantu misalnya di purset, ataukah lampu bawah air malah yang lebih cocok. Itu yang bisa digunakan. Jadi teknologi yang bisa digunakan. Salah satu itu. Sehingga pada skripsi juga kalian bisa menggunakan tema ini. Misalnya perbedaan penggunaan lampu permukaan dan lampu bawah air dalam proses penangkapan ikan. Dilihat dari hasil produksi penangkapannya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, Weni dapat membantu untuk mengumpulkan ikan sebelum dilakukannya operasi penangkapan ikan. Oke, makasih Weni. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini mengenai respon penglihatan ikan. Jadi kita menggunakan teknologi alat bantu di sini. Cahaya dalam upaya untuk memaksimalkan alat tangkap ikan untuk menangkap ikan. Jadi menggunakan hampir sama. Jadi light fishing itu berpedoman pada tingkah laku, kemudian alat tangkap dan lingkungan ikannya. Jadi light fishing itu pertama melihat tingkah laku, jadi kemudian alat tangkapnya yang digunakan, lingkungannya, kemudian dia mengeluarkan alat bantu, yaitu metode menduga kekuatan cahaya dan pengamatan sebaran cahaya di bawah air. Dimasukkan model simulasinya, kemudian dibandingkan hasilnya ketika kekuatan cahaya dan sebarannya. Apakah semakin cahayanya semakin kuat atau semakin sebarannya yang membuat ikan itu hasil tangkapannya menjadi lebih tinggi. Sehingga kesimpulannya adalah cahaya didapatkan sebaran cahaya yang optimum atau kekuatan cahaya yang optimum untuk bisa memikat ikan datang. Sebaran cahaya itu bisa sebaran warna cahaya. Kekuatan cahaya itu bisa seberapa kuat sih penaran cahaya yang disorot oleh lampu itu tersebut. Jadi itu bagaimana menggunakan misalnya light dalam proses light fishing di sini. Oke, Siangga ada pengalaman tersendiri fisherman terhadap penggunaan cahaya untuk menangkap ikan? Gimana Mas pancing? Ada pengalaman kah? Mas Bro, tolong ngomong jangan di mute dulu, nggak kedengaran suaranya. Saya Pak. Ya. Ada Pak, tapi pakai gitu juga Pak, umpan tiruan Pak. Oke. Gimana? Yang saya itu pakai umpan tiruan berupa metal jig, di mana metal jig itu berisikan fosfor yang dimana kita gunakan itu di malam hari atau di subuh hari itu Pak. Dan saya menggunakan fosfor bukan hijau Pak, biru biasanya saya gunakan, warna biru. Berapa jenis ada fosfor kalau di umpan pancing itu? Biasanya sih 2, hijau sama biru. Oh ya. Oke, kira-kira saya tanya dari pengalamannya si Mas Bro pancing ini, teman-teman yang lain tolong didengarkan juga ya. Dia aplikatifnya dia di sini. Jadi ketika nangkap fosfor dengan menggunakan fosfor, ikan apa yang tertangkap biasanya? Ya, kadang ikan karang yang gini tuh Pak, yang aktif malam hari, kayak trevally, jenis trevally, big eye trevally-nya tuh Pak. Ada nggak bedanya ya
yang didapatkan antara warna biru dan warna hijau? Enggak sih Pak, cuma kalau saya kan sering dapatnya yang warna biru karena menurut saya pribadi yang biru lebih memikat ikannya Pak. Oh. Terima kasih ya. Yang biru lebih memikat ikan, dan kalau hijau itu kurang menurut saya Pak. Oh gitu. Ya. Oke, makasih Mas Pancing. Nah, tadi kita sudah bicara tentang metode histologi. Jadi ini ada metode yang kedua, metode tingkah ikan. Jadi, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya menggunakan cahaya tadi, metode tingkah laku ikan dilakukan dengan tujuan mengamati respon tingkah laku ikan terhadap rangsangan cahaya, ukuran maupun perbedaan warna objek. Jadi metode ini lebih complicated dan lebih lama lagi caranya. Kenapa? Kalau pada metode histologi kita hanya bisa menyimpulkan dari indeks cone-nya tadi, indeks daripada sel kerucutnya tadi, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan seberapa tajam penglihatannya, seberapa besar coverage penglihatannya. Tetapi pada metode tingkah laku ikan itu kita harus benar-benar melihat respon ikannya itu sendiri ketika diberikan perbedaan warna, perbedaan intensitas cahaya. Jadi biasanya dilakukan pada eksperimen skala laboratorium. Nah, kelemahannya adalah ketika kita melakukan eksperimen ini pada ikan-ikan yang sifatnya dia melakukan migrasi secara terus-menerus. Tentu dia akan stres ketika dilakukan pada tempat yang kecil. Tapi ini satu metode validasi daripada hasil metode histologi tadi. Satunya adalah pengamatan respon penglihatan terhadap perbedaan ukuran umpan. Jadi salah satu metode digunakan adalah pengamatan respon penglihatan terhadap perbedaan ukuran umpan. Jadi ukuran umpan itu, bagaimana perbedaan ukuran umpan itu mengaruhi daripada reaksi ikannya. Jadi nanti bisa di YouTube bagaimana perbedaan umpan itu dia mengaruhi pada respon ikan terhadap umpan yang diberikan. Apakah ikan yang besar selalu memakan dengan umpan yang besar, ataukah ikan yang kecil malah tertarik dengan umpan yang besar? Itu berbeda-beda. Jadi di sini adalah salah satu contohnya adalah pengamatan dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Umpan yang digunakan adalah ikan rucah dengan ukuran 20 mili, 25 dan 30 mili yang dibungkus dengan plastik transparan. Jadi tujuannya kenapa di sini dibungkus plastik transparan? Karena ikan itu untuk menangkapkan mangsanya, dia tidak hanya menggunakan respon penglihatan, tapi ada juga respon indera penciuman. Jadi umpan itu dibungkus oleh plastik transparan, artinya apa? Umpan tersebut bukan dari respon yang kita ingin lihat, bukan dari respon indera penciumannya, tapi dari respon indera penglihatannya. Sehingga dia benar-benar umpan itu dibungkus dengan plastik atau dilapisi plastik, sehingga aroma daripada ikan rucah tadi tidak keluar, tapi hanya kelihatan tampilan visual dari ikan rucahnya itu tadi. Nah, setelah itu dilihat bagaimana respon ikannya terhadap pergerakan ikan itu tadi. Dari ikan 20 mili sampai 25 sampai 30 mili tadi. Ini yang kedua adalah Jadi kalau tadi respon penglihatan terhadap perbedaan ukuran umpan, yang kedua adalah respon terhadap perbedaan warna. Jadi diberikan sama studi kasus yang dilakukan oleh si Mas Bro Pancing. Jadi Mas Bro Pancing menurut saya ketika menggunakan fosfor, umpan fosfor yang warna hijau atau biru, dia lebih suka pada salah satu jenis warna tadi, saya lupa warna biru kalau nggak salah disebutkan. Dia bisa mendapatkan hasil pancing yang lebih banyak. Itu artinya ikan itu punya respon warna yang berbeda. Ini penting untuk digunakan sebagai alat bantu ikan. Jadi contohnya sini adalah ikan diberikan lampu berwarna biru, merah, dan kuning. Kemudian setelah terpasang, di lampu dinyalakan bersama-sama. Artinya kita akan lihat respon ikan. Ketika lampu itu dinyalakan bersama-sama, ikan akan cenderung menuju ke arah lampu yang warna apa. Sehingga bisa disimpulkan ikan A ini suka warna apa, ikan B suka warna apa. Itu juga bisa berlaku pada budidaya. Ketika dinyalakan lampu, ikannya dia resah, artinya dia kayak tidak nyaman, atau gerakannya tenang, atau gerakannya dia biasa saja. Itu akan mempengaruhi daripada
respon stres ikan berikutnya. Karena penting kita untuk menjaga tingkat stres ikan. Oke, ada pertanyaan silakan. Inilah kemampuan penglihatan terhadap diskriminasi warna yang sudah dijelaskan oleh Mas Bro Pancing tadi. Saya nggak akan ulang lagi, nanti bisa dibaca sendiri. Umumnya pigmen visual terdapat pada sel kerucut konsel. Jadi ini adalah respon penglihatan ikan benar-benar dipengaruhi oleh sel kerucut atau sel kon yang terdapat pada retina mata ikan. Ini jadi juga udah. Oke, slide yang ditunggu-tunggu. Sebelum ini dituntaskan, ada yang mau bertanya dulu, silakan ditanyakan di sini. Saya beri kesempatan 10 menit untuk bertanya mengenai hal-hal yang kurang jelas di perkuliahan ini. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Dian Karisma, Pak. Oke, Dian Karisma. Mau bertanya, apakah ukuran panjang ikan itu berbanding lurus dengan tingkat kesensitifan atas adaptasi cahaya, Pak? Kalau untuk indeks sensitivitas lurus dia, karena ukuran ikan itu belum tentu mempengaruhi ketajaman ikan, karena ketajaman ikan itu sudah bawaannya dia. Tapi kadang-kadang semakin besar ukuran ikan juga semakin tinggi tingkat ketajamannya, tapi berbeda pada setiap spesies ikannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut lagi ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak bisa melalui speaker, silakan diketik di chat. Mas Edi, ada pertanyaan Mas Edi? Mas Edi ada di sini kah? Halo Mas Edi. Oh, Edi lagi error. Edi sama Ibnu kah? Oke, yang penting dia sudah dengar saja. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Oke, Melani, ya. Silakan tanya Melani. Izin bertanya Pak, kalau pada ikan itu retinanya sel batang atau rod atau sel kerucut itu yang memiliki sensitivitas visual yang paling tinggi pada ikan tuh apa ya Pak? Terima kasih. Oh, sensitivitas yang paling tinggi dalam pengaruhnya adalah sudah pasti adalah kalau kita melihat dari studi literatur, kita bisa mengetahui dari sel kerucutnya atau sel kon tadi, sehingga sel kon tadi akan menghasilkan indeks kon tadi yang akan bisa memberikan kesimpulan seberapa tajam penglihatan, seberapa sensitif terhadap cahaya ataupun warna. Baik Pak. Oke. Oke, ada lagi yang bertanya selain Melani dan Dian Karisma? Silakan.
Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan dulu kuliah pada pagi hari. Terima kasih atas kehadiran teman-teman melalui aplikasi. Tolong berikan feedback. Apakah lebih baik menggunakan Zoom atau menggunakan Webex untuk kestabilan? Webex, Pak. Webex, Pak. Webex ya lebih stabil ya dibandingkan Zoom ya. Iya, Pak. Webex, Pak. Karena Webex ada aja, Pak. ini juga, Pak. Stabil enak. WebEx, Pak. Zoom terbatas waktunya juga, Pak, 40 menit. Oke, jadi mungkin nanti kuliah kita yang lain proper, kita gunakan Webex juga ya untuk kuliah dan kuliah-kuliah saya selanjutnya di angkatan kalian. Oke, terima kasih semuanya. Nanti tolong di-save aja link ID ini. Jadi kalau setiap kuliah pasti hanya pakai satu link ID ini. Jadi kalau kita sudah sepakati tinggal masuk ke link ID ini otomatis dalam kuliah saya. Tapi nggak setiap saat dimasukkan. Ya. Jadi kirimkan link ID yang berbeda-beda, hanya satu link ID di sini saja. Kalau Zoom kan mungkin akan ada berbeda join ID meeting-nya nanti ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Tolong jaga kesehatan masing-masing. Semoga lalu kita bisa segera seminar PKL ya. Amin. Amin. Dipastikan saja. Apa namanya? Posternya sudah siap semua? Belum. Ya, sudah Pak. Oke, jadi saya baru dapat ide. Nanti mungkin pembimbingnya yang akan menjadi hostnya dalam seminar PKL menginvite anak bimbingnya, kemudian pengujinya sesuai dengan jam. Nanti kita jamnya. Nanti di sini si anak bimbingnya atau kalian akan bisa share posternya, langsung kalian jelaskan posternya di sana. Kita bisa langsung memberikan penilaian berdasarkan presentasi poster kalian. Mungkin itu akan bisa saya nanti diskusikan dulu dengan tim komisi PKL. Oke, semuanya ingat cuci tangan. Baru ya Pak cuci tangan. Ingat semprot-semprot sebelum masuk rumah. Saling menjaga agar tidak menulari dan tidak tertulari. Selamat siang semuanya ya. Terima kasih. Saya stop sampai di sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baru